Oke guys, sekarang kita akan melanjutkan tugas berikutnya menggunakan IntelliJ ID. Di sini di minggu ketiga saya mendapatkan sebuah tugas. Sekarang sudah masuk pemilihan bersarang. Ini tugas pertamanya. Buatlah program untuk menentukan apakah sebuah angka tahun adalah kabisat berdasarkan kalender Gregorian, bukan hanya habis dibagi 4. Mungkin pertama kita cari dulu ya. Maksudnya dari ini. Kita copy, kita cari. Bukan, kita kasih rumus. Oke, sekarang saya baru mendapatkan rumusnya. Jadi kalender Gregorian itu atau tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4 dan memiliki perubahan yaitu habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Maka itu termasuk tahun kabisat. Oke, coba kita kembali. Kita ke paket tugas pemilihan bersarang, kita buat kelas tahun kabisat. Oke. Dan terima kasih dan terima kasih. Kita membuat kelas tahun kabisat. Lalu di sini kita kan waktu itu saya nulis manual gitu ya, nulis public static void, tapi saya baru tahu ada cara cepatnya. Dan terima kasih untuk Warkop Techno. Boleh kalian follow juga, subscribe. Dia juga memberikan materi tentang bahasa Java ya. Jadi cara membuat public static void itu bisa langsung svm. Langsung klik enter aja, nanti muncul. Terus untuk menulis menampilkan print kan bisa, harusnya manual system.out.print, tapi bisa cepatnya itu nulis shout. Nggak bisa berarti bukannya. Gimana ya? Shout. Oh ya, shout. S-nya kecil sama hurufnya. Oke, kita langsung ke tugas. Kita buat pertama scanner dulu untuk memasukkan input. Setelah itu kita tulis scan sama dengan new scanner system.in. Lalu kita buat integer tahun. Lalu kita masukkan shout, masukkan tahun. Di sini kita buat juga shout dengan nama penentu tahun kabisat. Oke, kita masukkan di sini tahun
sama dengan scan dot next integer. Lalu ini kan untuk menentukan pemilihan bersarang. Jadi pemilihan bersarang itu adalah penggunaan fungsi if, dan di dalam if tersebut menggunakan fungsi if lagi. Jadi if di dalam if itu biasanya disebut nested if gitu. Jadi contohnya kayak gini, ada fungsi if dengan suatu kondisi, dan di dalam fungsi if yaitu if then, di sini terdapat fungsi if lagi. Gitu. Jadi fungsi if di dalam if gitu. Oke, langsung kita coba. Jadi if tadi diberitahunya jika tahun dapat habis dibagi 4 dan sisa, tetapi tidak habis dibagi 100. Berarti kalau mencari habis dibagi 4 itu menggunakan modulus ya. Modulus itu sisa bagi. Jadi misal 7 modulus 3 misalnya. Jadi kan 7 itu dibagi 3 berapa coba? 7 dibagi 3 itu 2. Maksudnya kalau 7 dibagi 3 itu 2. Jadi 3 kali 2 itu 6. Jadi biar gampang, kan 7 itu sisanya berapa kalau dibagi 3 gitu. Kan kalau 7 antara bilangan dari 1 sampai 7 yang bisa dibagi 3 itu kan cuma 3 sama 6. Maka kita pilih 6-nya gitu. Jadi kan 6 bisa dibagi 3. Maka sisanya 6 ke 7 itu sisanya 1 kan. Maka 7 modulus 3 itu 1. Kalau nggak misal kita buat misal 18 modulus 5. Yang mendekati angka dari 1 sampai 18 yang bisa dibagi 5, yang paling mendekati 18, itu kan ada 5, 10, dan 15, yang angka yang bisa dibagi oleh 5. Ada 5, 10, dan 15. Pilih yang paling mendekati 18, berarti kan 15 ini. Terus kita lihat, 15 ke 18 itu harus nambah berapa dari 15 agar menjadi 18. Berarti kan harus ditambah 3. Maka 18 modulus 5 adalah 3 gitu. Kalau masih kurang ngerti, kalian bisa mencari referensi yang spesifik tentang modulus ya. Jadi modulus itu dalam Java cara penggunanya dengan menggunakan tanda persen ya. Jadi misal gini, kan tadi ditentukan kabisat itu jika habis dibagi 4, maka jika dia habis 4 itu berarti misalnya tahun modulus 4. Tahun modulus 4 itu berarti sisa, menentukan sisa dari tahun, sisa pembagian tahun. Kan ini dibilangnya habis dibagi 4. Habis itu berarti kan tidak mempunyai sisa. Tidak mempunyai sisa. Jadi, kalau tidak mempunyai sisa berarti tahun jika di modulus 4 itu harus sama dengan 0. Maksudnya, misalnya tahun 2000. 2000 kan itu modulus 4-nya 0. Karena 2000 itu kalau dibagi 4 bisa berarti 500 ya, 2000 itu.
Jadi kalau 2000 dibagi 4 itu 500, dan kalau 2000 modulus 4 itu 0. Itulah, semoga ngerti ya. Jadi tahun modulus 4 itu sama dengan 0. Berarti kan ini fungsi dari if ini true ya. Berarti ini bisa disebut, bisa dibilang tampilkan nama, belum tadi kehapus. Kalau langsung, berarti tampilkan ini adalah tahun kehabisan. Coba kita run. Apakah bisa? Kita masukkan tahunnya 2000. Oke, udah bisa ya. Tinggal ini satu lagi syaratnya. Syarat tahun kabisat dalam kalender Gregorian adalah tidak habis dibagi 100. Berarti kan ini modulus juga, cuman ini katanya tidak habis. Tidak habis berarti tidak sama dengan. Maka kita gunakan N. Jadi N, nanti kita bahas N ya. Kita masukkan dulu syarat kedua, yaitu tahun sisa dari tahun tidak sama dengan 100. Artinya tahun itu tidak habis dibagi 100. Berarti tahun modulus persen 100 tidak sama dengan, berarti not equal 0. Tidak sama, jadi tahun modulus 100 tidak sama dengan 0. Contohnya di sini berarti angka yang memiliki nilai ratusan, misal 2000, 2100. Berarti kan benar ya. Coba lihat lagi. Tetapi tidak habis dibagi 100. Ini ada contohnya. 1972 dan 2468 termasuk kabisat. Karena jika dibagi 4 akan habis, dan jika dibagi 100 itu tidak sama dengan 0. Maka kabisat. Tapi jika ini 700, 800, 1900, maka ini bukan tahun kabisat, karena jika dibagi dengan 100 hasilnya sisanya akan 0. Maka kita lanjutkan. Kita coba run lagi, apakah bisa. Oke, misal tahun kabisat yang ketika dibagi 4 sisanya 0, dan dibagi 100 sisanya tidak sama dengan 0. Berarti kita coba 2004. Oke, termasuk ya. Jadi fungsi N ini adalah, kalian harus belajar fungsi operator logik. Jadi operator logik itu ada OR. OR itu menggunakan garis dua seperti ini. Ada N dan ada not. Mana not? Nah ini. Jadi not itu adalah jika misalnya suatu program itu true, tapi jika diberikan tanda not di sebelumnya, maka hasilnya akan menjadi false gitu. Misalnya kan ini ada fungsi 5 lebih besar dari 2. Kan ini true. Tapi jika diberikan tanda seru di sini, maka ini akan menjadi false. Gitu. Terus kalau N dan OR, itu maksudnya
n itu dan, or itu atau, n itu akan bernilai true jika kedua ruas kiri dan kanannya adalah true. Misal, 4 lebih besar dari 2. Ini kan true. Dan 2 lebih kecil dari 8. Ini kan true juga. Maka fungsi dari ini akan bernilai true gitu. Tapi misalnya salah satunya ada yang salah. Misal ini kan 4 lebih besar dari 5, ini salah. Ini true. Salah dan true, maka hasilnya akan salah. Maka kondisi ini akan salah gitu. Jadi fungsi ini akan true ketika menggunakan dan saat kedua ruasnya ini bernilai true gitu. Kalau ada salah satu false, maka fungsi ini akan bernilai false. Tapi jika menggunakan atau or ini jika menggunakan or, fungsi ini akan bernilai true jika salah satu atau kedua ruasnya ini ada yang bernilai true. Maka fungsi ini akan true. Fungsi ini akan false jika keduanya bernilai false. Gitu aja ya. Coba kita lanjutkan. Semoga paham. Kalau kurang bisa mencari referensi lain. Ini kan berarti udah ketemu ya. If tahun modulus tidak habis dibagi 4, berarti kan ini harus true. Dan tahun tidak habis dibagi 100. Ini juga harus true. Maka jika ini true dan true, maka program ini yang akan dijalankan. Tapi jika bukan, kita buat else. Kita akan jalankan, tampilkan, ini bukan tahun kehabisan. Kita gunakan tahun. Tahun ini. Tahun ini. Oke. Di sini kita tidak menggunakan ln-nya, tidak menggunakan print line, tapi print aja agar memasukkan angka tahunnya di sampingnya, tidak di bawahnya. Mungkin ini saja. Ini sepertinya soal pertama ini belum menggunakan fungsi belum menggunakan pemilihan bersarang ya. Karena dengan satu if aja udah bisa gitu. Coba kita run ulang. Penentu tahun kehabisan, masukkan tahun. Misal tahun sekarang, 2020. Apakah ini termasuk tahun kehabisan? Ya, tahun ini adalah tahun kehabisan. Karena habis dibagi 4, kalau 2020 modulus 4 itu 0, dan tidak habis dibagi 100. Jika dibagi 100, akan menghasilkan sisa dan tidak 0. Oke, mungkin segitu aja. Dan ini algoritmanya. Semoga kalian paham, semoga membantu. Dan nanti kita lanjut ke tugas kedua di minggu ketiga. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.